Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adel, Itja, dan Rizkiana ingin menjelaskan reboisasi dalam Islam. Penjelasan reboisasi dalam Islam. Reboisasi dalam Islam adalah praktik yang dianjurkan karena menjadi kelestarian lingkungan dan merupakan bagian dari konsep pemeliharaan alam. Dalam ajaran Islam, menjaga alam dan sumber daya alam adalah kewajiban bagi umat manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Oleh karena itu, menanam pohon dan mengembalikan lahan yang gundul atau rusak menjadi hutan merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga merupakan amal kebaikan yang mendatangkan pahala bagi umat muslim. Reboisasi merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih luas. Namun sedikit sekali yang peduli pada hal tersebut, padahal manfaatnya sangat besar. Barangkali manfaatnya tidak dapat langsung kita rasakan saat ini, namun akan dirasakan oleh anak-anak, cucu-cucu, dan generasi kita selanjutnya. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Rasulullah Muhammad SAW pun menganjurkan untuk bercocok tanam. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Siapa yang memiliki tanah hendaklah menanaminya atau menyerahkannya kepada saudaranya untuk ditanami." Secara sederhana dapat dipahami bahwa hadis tersebut ditinjau untuk orang yang memiliki tanah saja, tapi dalam maknanya yang lebih luas, tertuju kepada seluruh umatnya. Lebih tegas, dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah bersabda, "Jikalau kamu bahwa besok akan terjadi kiamat dan kamu dapat biji kurma, tanamlah biji kurma tersebut." Maka jelaslah jika Rasulullah SAW pembawa risalah agama rahmatan lil alamin yang mengasihi seluruh alam, mendakwahkan reboisasi sejak dulu, jauh sebelum alam ini rusak seperti sekarang. Sekecil apapun yang kita tanam akan memberikan manfaat yang besar bagi kita maupun bagi orang lain, terutama apabila disertai keikhlasan dalam menanamnya. Rasulullah menggolongkan langkah menanam pohon ini sebagai sedekah. Siapa yang menanam tanaman atau pohon, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau hewan baginya yang menanam, akan mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah ini akan senantiasa mengalir pada yang mengerjakannya, walau orang tersebut sudah meninggal. Selain melakukan reboisasi, ada hal lain yang sama pentingnya bagi kita, yaitu menjaga atau melestarikan apa yang sudah tertanam. Pentingnya reboisasi. Reboisasi menjadi program penting dalam penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan. Dikatakan penting karena upaya reboisasi dapat menentukan keseimbangan ekosistem dalam suatu tempat atau lingkungan tertentu. Hal ini disebabkan keseimbangan ekosistem bersifat teratur dan dinamis karena lingkungan, iklim, permukaan laut, dan semua proses alam selalu berubah. Maksud menjaga keseimbangan ini lebih pada menjaga keseimbangan yang dilihat dari aspek tingkat kualitas lingkungan yang lebih baik dan layak bagi semua makhluk. Keseimbangan yang meminimalisasi terjadinya kerugian dan ancaman kelangsungan hidup bagi komponen-komponen makhluk hidup yang ada. Hal ini disebabkan hutan bukan hanya melindungi daerah hunian manusia yang berada di dataran rendah dari banjir yang menyimpan air, tetapi juga memproduksi kebutuhan manusia yang paling utama, yaitu oksigen. Hadis-hadis terkait anjuran reboisasi sebagai peringatan moral bagi pelaku perusak ekologis, bagi pemerintah, pengusaha, pemuka agama, akademisi, dan semua pihak, dan motivasi moral bagi pelaku melestarikannya. Sekalipun memang diakui hal itu hanya bersifat teologis atau istilah sehudin imbauan moral, tetapi setidaknya hal itu dapat memupuk dan memberikan dorongan untuk melakukan kesadaran kritis atas upaya penghijauan reboisasi, melestarikan lingkungan, menjaga kelestarian hutan. Selain menjaga kelestarian lingkungan, reboisasi dalam Islam juga dapat dipandang sebagai bentuk sedekah yang berkelanjutan. Menanam pohon dan merawat hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi lingkungan, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, seperti menyediakan sumber air yang bersih, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna. Dengan demikian, reboisasi merupakan implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam. Cara melakukan reboisasi. Yang pertama, tentukan lokasi yang membutuhkan reboisasi. 2. Buatlah rencana reboisasi mencakup jenis pohon yang ditanam,
jumlah pohon yang dibutuhkan, waktu penanaman, dan teknik penanaman yang akan digunakan. Yang ketiga, persiapkan tanah yang membersihkan sisa-sisa vegetasi yang ada dan memastikan tanah memiliki kondisi yang baik untuk pertumbuhan pohon baru. 4. Pilih bibit pohon yang sehat dan sesuai dengan spesies yang akan ditanam. 5. Lakukan penanaman bibit dengan hati-hati. Pastikan setiap bibit ditanaman pada kedalaman yang tepat dan diberikan ruang yang cukup untuk tumbuh. 6. Setelah penanaman, lakukan perawatan rutin seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan jika diperlukan. 7. Pantau pertumbuhan pohon. 8. Libatkan masyarakat setempat dalam proses reboisasi. Kesimpulannya, reboisasi dalam Islam sebagai konsep yang mendorong pemulihan dan pelestarian lingkungan alam. Dengan demikian, reboisasi dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan yang dianjurkan, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan kewajiban moral umat muslim dalam menjaga alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.